Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Sekarang saya sudah berada di Masjid Duha Indrapuri. Mau tahu keadaan masjidnya gimana? Nah, pada saat masuk dari gerbang, di sebelah bagian kiri terdapat tempat untuk berwudu. Nah, setelah kita menaiki tangga pertama, langsung kita berjumpa dengan kolam untuk melakukan wudhu ataupun mencuci kaki sebelum masuk ke dalam masjid. Ayo. Di atas kolam yang pertama tadi terdapat juga sebuah kolam yang lebih besar. Namun kolam ini tidak digunakan lagi karena telah dibangun tempat wudhu yang lebih modern di bawah masjid. Nah, sekarang kita sudah berada tepat di depan Masjid Duha Indrapuri. Ini merupakan sebuah akses pintu masuk ataupun untuk pintu keluar juga. Ini merupakan sebenarnya bukan pintu, tetapi hanya bagian yang tidak tersambung antara dinding yang satu dengan dinding lainnya. Ayo kita masuk ke dalam. Dan beginilah kondisi di dalam Masjid Duha Indrapuri. Terdapat banyak sekali tiang-tiang ataupun toko bubuh yang berfungsi untuk menyanggah bangunan atapnya. Dalam masjid ini terdapat sejumlah 36 tiang utama yang berbentuk persegi 8. Nah, ini berdiameter 0,28 meter. Dan kalau bisa dilihat nih, yang uniknya lagi, masjid ini tidak menggunakan paku, melainkan hanya tiangnya dilobangi, kemudian kayunya dimasukkan ke dalam tiang tersebut untuk menguatkan agar tidak roboh. Nah, ini merupakan mimbar untuk imam melakukan sholat. Bisa dilihat bentuknya sangat sederhana, dan jika kita bandingkan dengan masjid-masjid kuno lainnya yang ada di Aceh, bentuknya hampir sama seperti masjid kuno, salah satunya masjid kuno Bung Sidok. Dan di sampingnya ini terdapat mimbar untuk khatib menyampaikan ceramahnya pada hari Jumat. Nah, arsitektur unik lainnya bisa dilihat yaitu di bagian atap masjid ini terdapat benda yang berbentuk seperti jantung pisang. Dari Aceh untuk semua. Bedah Aceh Kajaya, ngebaga hasil lamdang grow, asal bunga tanah mulia, usaha hasil kami setahun.
Nah, selain pintu pertama tadi, di sebelah kanan masjid juga terdapat sebuah akses untuk keluar masuk bagi jamaah yang ingin melaksanakan atau sudah melaksanakan kewajiban sholatnya. Sekarang saya sudah berada di halaman Masjid Duha Indrapuri dan saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang Masjid Duha Indrapuri ini. Masjid Duha Indrapuri merupakan masjid peninggalan Kerajaan Lamuri ataupun Kerajaan Hindu Buddha yang ada di Aceh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa masjid ini merupakan masjid yang berdiri di atas bekas candi Hindu Buddha pada masa itu. Dan pendapat lainnya ada juga yang mengatakan bahwa masjid ini berdiri di atas sebuah benteng pertahanan. Masjid ini berdiri di atas tanah seluas 35 meter persegi dan 5 meter di atas permukaan laut. Dan ketinggian dari sungai Prung Aceh sekitar 150 meter. Masjid Duha Indrapuri ini terletak di Desa Pasar Indrapuri, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Nah, masjid ini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya berdasarkan surat keputusan pada 12 Januari 1999. Menilik dari namanya Indrapuri, terdiri dari atas dua kata. Yang pertama Indra, yang merupakan dewa dalam kepercayaan Hindu, dan Puri, yang merupakan tempat pemujaan. Nah, perubahan candi menjadi masjid sebenarnya mempunyai sejarah tersendiri. Dikisahkan bahwa datanglah ke daerah Kerajaan Lamuri seorang penyebar agama Islam yang bernama Abdullah Kanaan yang bergelar Teku Abdullah Lampeneun, berasal dari Perela, Aceh Timur. Ia datang bersama Merah Johan, seorang pangeran ataupun putra mahkota Kerajaan Lingga yang saat ini disebut dengan Gayo. Tujuannya tidak lain yaitu mengajak agar raja bersama segenap rakyat Kerajaan Lamuri memeluk agama Islam. Kebetulan pada saat itu Kerajaan Lamuri kedatangan gerombolan bajak laut Cina yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Putroneng. Meskipun cantik, Putroneng terkenal sebagai pemimpin bajak laut yang kejam. Seluruh anak buahnya memiliki ilmu bela diri yang tinggi. Kedatangan Ratu Bajak Laut tersebut ke Kerajaan Lamuri tidak lain ingin menjadikan kerajaan itu sebagai kerajaan taklukan. Tentu saja Baginda Raja Kerajaan Lamuri menolak mentah-mentah keinginan itu. Perang pun tidak dapat dihindari. Menghadapi bajak laut yang sudah berpengalaman, pasukan Kerajaan Lamuri terdesak. Dalam keadaan terdesak seperti itu, Teku Abdullah Lampeneun dan Merah Johan menawarkan bantuan. Tawaran itu pun diterima dengan baik. Akhirnya gerombolan bajak laut itu dapat dikalahkan. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, Baginda Raja akhirnya memeluk agama Islam. Sikap Raja Lamuri diikuti juga oleh rakyatnya. Setelah menjadi Muslim dan kerajaannya resmi menjadi Islam oleh Tengku Abdullah Lampeneun, Baginda Raja Lamuri diberi gelar Sultan Alaidin Johan Dilullah fi Alam. Nah, setelah kerajaan Lamuri ini takluk oleh Islam, kemudian candi-candi yang ada di sekitarnya ini terbengkalai dan satu persatu runtuh. Yang tersisa hanyalah Candi Indrapuri. Kemudian atas dasar pemikiran agar tempat ini tidak mumazir, candi ini diusulkan untuk difungsikan sebagai masjid. Usulan tersebut diterima, kemudian Candi Indrapuri ini difungsikan sebagai masjid. Bentuk atap yang bertingkat-tingkat mempunyai makna filosofisnya tersendiri. Tingkatan yang pertama yang paling bawah itu bermakna syariah, kemudian tingkatan kedua bermakna tarikat, tingkatan ketiga bermakna hakikat, dan yang paling kecil, yang paling atas itu bermakna makrifat. Bedah Aceh Kajaya, membaga hasil